Saya akan bantu Pak Munir. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk terbitnya buku Suster Zera ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di CRP pada malam hari ini. Saya tidak menduga hari Jumat yang begitu macet tidak menghalangi Anda kalian untuk menuju ke surga. Surga itu adalah kantor CRP ini. Saya terus terang senang sekali dengan semacam pendekatan baru ya di dalam melihat isu dialog antar agama ini. Wacana mengenai dialog antar agama di Indonesia sekarang ini sebetulnya tenggelam oleh isu-isu yang lain, terutama isu teman Ahok ya. Saya kira wacana ini sekarang tidak begitu populer. Saya masih ingat wacana mengenai dialog antar agama itu begitu meriah, hidup, dan sangat antusias sekali itu pada tahun 80-an. Pada saat Gus Dur masih menjadi seorang intelektual yang sangat cemerlang dengan orasi-orasi dan ceramah-ceramahnya yang sangat luar biasa pada saat itu, dan seringkali pendapat-pendapatnya mengenai masalah dialog antar agama dikutip oleh Kompas. Saya mengikutinya dari kampung dulu Pak Munir, waktu saya masih menjadi santri di sebuah pesantren di Jawa Tengah, di Kajen, di Pati ya. Nah, pada zaman Gus Dur itu, wacana mengenai dialog antar agama hidup sekali. Dan Anda belum lahir semua saya kira pada saat itu ya. Kecuali Trisno yang sudah lahir. Saya sudah. Alhamdulillah sudah lah saya. Ya, Anda yang pernah hidup pada tahun 80-an dan mengikuti laporan-laporan di Kompas mengenai dialog antar agama, terutama Kompas itu membuat laporan yang cukup panjang lebar kalau ada acara yang diselenggarakan oleh PGI, yaitu seminar agama-agama ya, SHA. Yang ketika itu dari kampung saya melihatnya Pak Munir, ini acara luar biasa, dan bagi kami yang di kampung itu ini adalah sesuatu yang canggih dan gak mungkin saya jangkau. Belakangan saya malah diundang ikut bicara di SHA itu berkat teman saya Trisno ini. Jadi saya merasa bangga sekali bisa terlibat di dalam perdebatan mengenai soal dialog antar agama ini. Nah, pada tahun 80-an, ada yang sudah hidup pada zaman itu kalau masih ingat ya, wacana atau kerangka tentang dialog antar agama, semangat umumnya itu adalah mencari common ground ya, mencari titik kesamaan antar agama-agama. Jurnal Titik Temu yang diterbitkan oleh Nurholis Majid Society, di mana Pak Munir juga ada di situ. Jurnal Titik Temu itu sebetulnya adalah melambangkan semangat wacana dialog antar agama yang dominan pada tahun 80-an pada saat Gus Dur masih aktif sekali. Istilah yang dipakai oleh Cak Nur, kalimatun sawa ya, atau kalimatun sawa itu sebetulnya istilah Qur'ani untuk istilah yang dalam bahasa Inggris disebut dengan common ground. Itu juga melambangkan semangat yang sama, yaitu mencari titik temu. Itulah semangat yang bertahan cukup lama sekali. Dan saya kira di Indonesia semangat common ground ini masih cukup kuat ya. Nah, baru terjadi perubahan penting itu pada tahun 2005 ketika MUI membuat suatu fatwa. Pada tahun 2005 ada sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Di situ ada 11 fatwa ya.
Saya nggak tahu kenapa jumlahnya 11 ya. Apakah itu angka yang kritis atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi salah satu fatwa MUI pada saat itu adalah mengatakan Haram sepilis. bahwa pluralisme itu adalah ide yang haram dalam Islam. Nah, menurut saya fatwa ini menjadi turning point. Cuma turning point-nya jelek. Ini nanti saya akan ceritakan perbedaan turning point di dalam debat mengenai soal pluralisme di Barat dengan di Indonesia. Di Barat itu triggernya lain, nanti saya akan ceritakan. Di Indonesia terjadi perubahan penting di dalam wacana dialog antar agama dari yang semula simpati kepada pluralisme, mencari titik temu, common ground, Kalimatun Sawa, dan seterusnya, ke kritik terhadap Kalimatun Sawa. Itu terjadi pada tahun 2005. Nah, MUI pada saat itu mengatakan begini, kira-kira ringkasnya ya fatwa itu, dalam Islam tidak dikenal pluralisme, yang dikenal adalah pluralitas. Yang sampean bilang tolol itu. Ketika itu saya marah sekali, saya bilang tolol suster itu. Kira-kira di Islam tidak ada sosialisme, yang ada sosialitas. Jadi dalam Islam tidak dikenal pluralisme, yang ada adalah pluralitas. Apa perbedaan antara dua istilah ini? Menurut definisi MUI atau definisi fatwa MUI ketika itu, pluralisme itu adalah suatu ideologi, karena isme kan, suatu ideologi yang menganggap, memandang semua agama itu sama. Tidak ada perbedaan apapun, semua pemeluk agama masuk surga, kira-kira gitu kan. Itu menurut mereka ini tidak sesuai dengan akidah Islam. Karena itu dianggap pluralisme itu berlawanan dengan akidah Islam. Tetapi pluralitas itu diakui. Apa itu pluralitas? Keragaman secara faktual, de facto plurality yang ada pada masyarakat, orang beragam, berbeda agama, itu semua diakui dalam Islam. Tetapi mengatakan bahwa semua orang ini sama agamanya, statusnya itu sama, status ontologis dan status metafisis dan teologisnya, itu tidak bisa diterima. Bahwa, kira-kira begitu, bahwa orang itu beda-beda, yes. Tapi mengatakan bahwa perbedaan ini semua statusnya sama, no. Jadi pluralisme no, plurality yes. Itu kritiknya MUI terhadap ide pluralisme. Sehingga setelah fatwa MUI ini, kata pluralisme menjadi kata yang kotor. Bahkan di NU sendiri itu kalau kita diskusi, atau saya diskusi di sana itu para kiai-kiai atau para pembicara di sana itu hati-hati kalau sedang bicara soal pluralisme itu. Mereka selalu mengatakan pluralitas. Islam itu setuju dengan pluralitas. Meskipun mereka tidak mengatakan anti pluralisme, tapi itu dihindari kata pluralisme. Jadi selalu yang mereka tekankan adalah pluralitas, keragaman. Tetapi keragamanisme itu ditolak. Jadi sekarang ada perubahan mood, ada perubahan sikap di dalam umat Islam yang sekarang agak kurang suka dengan pluralisme karena itu mengandung bahaya, yaitu menganggap semua agama sama, padahal memang tidak sama. Nah di Barat lain lagi. Di Barat sebetulnya ada gejala serupa. Pada tahun 70-an terutama, 70-an, 80-an sampai tahun 90-an, dimulai dengan orang-orang seperti John Hick dan yang lain-lain dan para pengikutnya yang cukup banyak sekali. Mungkin sebelum John Hick yang terkenal adalah Wilfred Cantwell Smith ya. Sama, semangatnya adalah juga seperti diceritakan oleh Suster Diana dalam bukunya ini. Semangatnya adalah mencari Kalimatun Sawa juga. Oleh karena itu kalau Cak Nur pada tahun 80-an sangat getol sekali berbicara mengenai soal Kalimatun Sawa, ya karena dia hidup pada era itu. Dan dia pulang kan, Cak Nur kan kuliah di Chicago kan, di Universitas Chicago, di mana Wilfred Cantwell Smith pernah bekerja di sana sebelum dia pindah ke Harvard.
Dan saya kira karya-karya penting Smith itu ditulis pada saat dia masih di Chicago. Bisa dimaklumi Cak Nur sangat menggaungkan sekali istilah common ground, kemanfaatan sawah, mencari titik temu dan seterusnya. Yang juga sesuai pada saat itu dengan kebutuhan di Indonesia. Karena ketika itu juga pemerintah sendiri berkepentingan untuk mempromosikan apa yang disebut dengan teologi kerukunan, ya kan? Semua agama itu didorong untuk mencari titik temu kesamaan-kesamaan dan menghindarkan perbedaan-perbedaan yang sensitif. Titik temu. Nah, di Barat terjadi perubahan penting. Saya kira saya tidak tahu persis pada tahun berapa, tapi saya rasa akhir tahun 90-an dan tahun 2000-an itu muncul suatu gerakan yang berbeda. Kalau pada tahun 70-an, 80-an wacana mengenai dialog antar agama fokusnya kepada pencarian titik temu, pada tahun 2000 berubah. Mereka justru ingin mencari dialog antar agama yang tidak sekedar mencari titik temu, tetapi juga menonjolkan keunikan-keunikan dari masing-masing tradisi agama. Karena mereka kritiknya begini, kalau semua agama itu didorong untuk mencari titik temu, dia akan kehilangan keunikannya. Kita akan tidak bisa menghargai atau mengapresiasi tradisi agama yang begitu kaya seperti sebuah taman yang indah, kan? Taman kan indah karena ada bunga yang berbeda-beda. Tapi kalau kita menyamakan semua bunga itu sama, maka kita tidak bisa melihat keindahan bunga. Ya kan? Oleh karena itu, menekankan pentingnya perbedaan dan keunikan bunga yang cantik itu. Ya, keunikan, kecantikan masing-masing bunga itu penting sekali. Supaya kita tidak kehilangan penglihatan kepada keunikan dan ciri khas masing-masing daripada bunga itu. Itu kritiknya orang-orang yang selama ini menganjurkan untuk membawa kembali aspek keunikan di dalam dialog antar agama. Salah satu orang yang saya ingat menulis mengenai ini, kritik yang keras terhadap dialog antar agama yang wacananya mencari common ground ini. Salah satunya adalah yang terkenal adalah Mark Hain. Ini gurunya teman saya, Joas Adi Prasetya, yang pernah menjadi ketua STT Jakarta dan mengajar di sana sampai sekarang. Mark Hain itu seorang teolog yang cukup terpandang di Amerika sekarang. Dia menulis sebuah buku yang menarik menurut saya, judulnya Salvations, dalam bentuk jamak, penyelamatan atau keselamatan. Di situ dia bicara bahwa semua agama memang mengajarkan keselamatan, tetapi keselamatan mereka tidak bisa dipandang sama, ya kan? Masing-masing agama itu menawarkan surga, tetapi surga orang Islam dengan surga orang Kristen itu tidak sama. Ya kan? Saya nggak tahu orang Kristen seperti apa surganya, orang Yahudi seperti apa surganya. Tapi kalau orang Islam surganya adalah 7 bidadari. Kristen mungkin 71. Karena lebih tua. Kan setiap agama yang baru kan menambahkan 1 kan. Jadi Yahudi 70 bidadari, Kristen 71, Islam 72. Jadi masing-masing agama itu menawarkan keselamatan, tapi mereka tidak bisa disamakan konsep keselamatannya. Konsep surganya seperti apa itu tidak bisa disamakan. Jadi menurut Mark Hain, dia mengatakan memang ada keselamatan, tetapi tetap beda keselamatannya. Dan kita perlu memahami secara sungguh-sungguh ya, apa sih konsep keselamatan di dalam agama saya dan di luar agama saya. Dan dengan melihat perbedaan itu justru kita diperkaya wawasan kita mengenai agama kita sendiri. Selain kita juga memperkaya wawasan orang lain. Salah satu penulis yang cukup populer mengenai dialog antar agama dengan pendekatan yang baru ini, yaitu pendekatan yang menekankan keunikan, adalah namanya Profesor Stephen Protheroe.
yang nulis buku judulnya God is Not One. God is Not One. Jadi selama ini kan agama itu semua sebetulnya agamanya Tuhannya sama. Di dalam konsepsi mengenai pluralisme yang ala Chuck Norris itu kan selalu teori yang dipakai adalah teorinya Ibnu Arabi atau orang-orang sufi lah, yang kira-kira mengatakan bahwa sebetulnya semua agama itu Tuhannya sama, cuma agama-agama ini hanya menawarkan jalan-jalan yang berbeda menuju Tuhan yang sama. Kalau Chuck Norris dulu metafor yang dipakai adalah pintu-pintu menuju Tuhan. Itu salah satu buku yang terkenal dari Chuck Norris, pintu-pintu menuju Tuhan. Artinya Tuhan itu pada dasarnya satu, meskipun namanya beda-beda dalam semua agama, cuma pintu menuju Tuhan itu beda-beda. Ada pintu 1, pintu 2, kayak Senayan itu GBK itu pintu 1, 2, 3 sampai berapa saya nggak tahu. Tujuannya nonton bola. Nonton bola soalnya. Jadi begitu. Nah, oleh Stephen Prothero dikritik pendekatan ini. Dia ketika menulis buku itu pernah ke Indonesia untuk menyiapkan bukunya itu. Dia ingin melihat bagaimana ekspresi perbedaan agama itu dimunculkan dalam konteks Indonesia. Dia mengatakan, enggak, Tuhan itu enggak satu. Tuhan itu tidak satu. Seperti kata orang-orang seperti dalam paradigma pluralisme itu. Tuhan itu banyak. Dalam pengertian, memang Tuhan itu satu, tapi yang satu ini dibahasakan atau diungkapkan dengan cara yang berbeda-beda dalam masing-masing agama, sehingga begitu berbedanya kita nggak bisa mengatakan Tuhan itu satu. Karena konsep Tuhan di dalam Trinitas Kristen itu hampir susah dipertemukan dengan konsep Tuhan di dalam konsepsi Tauhid Islam. Meskipun seperti karena saya ceramah di sini tentang, saya berusaha untuk mempertemukan antara Trinitas Kristen dengan monoteisme Islam, sebetulnya bisa. Kalau menurut saya bisa. Tapi luar biasa itu saya kira Saya bisa juga kok. kayak monumenter. Nah, jadi menurut Stephen Prothero enggak, Tuhan itu tidak satu, Tuhan itu banyak. Nah, poinnya begini, di Barat itu arah pembicaraan di dalam diskursus dialog antar agama juga berubah. Yang semula menekankan common ground menjadi menekankan keunikan. Di Indonesia juga sama, dari menekankan common ground menuju keunikan. Cuma di Indonesia triggernya fatwa MUI, kalau di Barat adalah perkembangan di dalam dunia akademis, bukan karena fatwa. Dan menurut saya tendensinya bukan tendensi yang memusuhi pluralisme sebetulnya. Meskipun saya nggak mengatakan orang-orang seperti Markheim atau Stephen Prothero itu memusuhi pluralisme as such ya. Mereka hanya ingin menunjukkan kelemahan pluralisme. Tetapi kalau fatwamu ini kan bukan hanya sekedar menunjukkan kelemahan, tapi kesesatan pluralisme. Beda kan? Menunjukkan kelemahan dan kesesatan kan beda. Jadi di Barat sebetulnya ada swing atau perubahan arah pembicaraan di dalam dialog antar agama dari common ground ke keunikan. Cuma triggernya adalah perdebatan di dalam dunia kampus akademis yang lebih mengarah kepada penekanan kepada perbedaan. Dan saya kira ini berkaitan juga dengan mood secara global di dalam dunia akademis di Barat, di mana wacana mengenai multikulturalisme itu kuat sekali. Karena di Barat sejak berakhirnya era perang dingin itu kan salah satu diskursus intelektual yang sangat dominan di semua perguruan tinggi di Barat adalah multikulturalisme. Para teoritisi yang mengembangkan teori-teori mengenai multikulturalisme itu sangat menonjol dan dominan. Misalnya Kim Litzka atau Piku Pareh dan seterusnya. Jadi di Barat itu ada pergeseran yang juga sama. Nah, bagaimana sikap saya terhadap ini sebagai penutup ya? Bagaimana sikap saya atau tanggapan saya terhadap ide yang dikemukakan oleh Suster Jara ini? Jadi saya bilang ke dia sebelum diskusi, buku ini saya kira akan dicintai oleh MUI. Karena ini buku sebetulnya
menyatakan suatu perasaan yang kurang lebih sama, yaitu hesitation atau ya sikap yang kurang begitu sreg ya dengan pluralisme, karena ada beberapa kelemahan di sana yang saya akui. Nah, bagaimana tanggapan saya secara pribadi terhadap diskursus ini? Kalau saya secara personal, Suster Jera, mohon maaf, saya masih percaya ini pendapat yang masih saya pegang sampai sekarang ini. Saya masih percaya pada teori saya yang selalu saya kemukakan di Twitter, di Facebook, dan di semua artikel-artikel saya, bahwa pada intinya semua agama itu sama. Saya mengakui adanya keselamatan di semua agama. Dan surganya satu. Surganya saya nggak tahu apakah satu atau banyak, tapi Kapling gimana? Kapling aja. Tetapi saya, karena gini, orang-orang sufi di dalam Islam, tidak semua tapi sebagian ya, mereka tuh punya teori begini yang bagi saya itu menarik sekali. Buat saya ini dikemukakan oleh orang-orang yang disebut dengan Ikhwanus Safa pada abad 9-10 Masehi ya. Ikhwanus Safa itu mengatakan begini, semua orang pada akhirnya itu masuk surga, bahwa dalam proses menuju surga dia harus mengalami pembersihan dulu karena dia punya kesalahan, punya dosa. Ya, tapi setelah dia dibersihkan di neraka Disepuk dulu. beberapa waktu kan, setelah bersih dikumbah dalam bahasa Jawa. Disepuk. Dikumbah, setelah dicuci, di laundry ya, setelah cuci semuanya akan masuk almari, yaitu surga. Kecuali para santo-santo yang suci yang tidak punya, mereka tidak perlu mengalami proses penyucian dulu, mereka langsung masuk almari. Tapi kalian ini, kalian Sikat dulu. Pagi terus no. Tapi kalian ini karena harus dicuci dulu. Nah, setelah bersih semua masuk surga. Nah ini teorinya menarik. Mereka mengatakan begini, ada orang-orang yang tidak bisa dicuci. Terus no. Begitu kotornya, itu uncuciable apa? Tidak bisa disucikan. Karena begitu kotornya, begitu banyak dosanya, mungkin kayak Hitler kira-kira ya, nggak bisa dicuci. Nah, orang semacam ini, menurut teori sufi semacam ini, dia tidak masuk neraka. Dia akan punah seperti hewan-hewan. Enak banget. Jadi hewan-hewan itu nanti di alam di afterlife, mereka itu tidak ada tanggung jawab moral. Mereka akan punah karena mereka tidak punya jiwa yang bisa abadi. Jiwa mereka tidak punya kapasitas untuk menjadi eternal. Tidak nafsu mutmainah. Tidak. Selamat datang Mas Budi. Jiwa-jiwa orang semacam ini, orang-orang yang dosanya begitu banyak, itu tidak bisa dicucikan, sehingga mereka tidak punya kapasitas untuk abadi. Dia punah saja. Dia tidak masuk neraka, apalagi masuk surga. Tetapi pada akhirnya semua orang pada akhirnya masuk surga. Kenapa orang-orang sufi seperti ini, Ikhwanus Safa ini mengatakan semua orang pada akhirnya masuk surga, masuk neraka hanya temporer? Karena bagi mereka Tuhan itu sumber kebaikan. Tidak mungkin Tuhan itu menyiksa orang selama-lamanya seperti di dalam keyakinan orang-orang Islam awam. Gak mungkin. Tuhan itu sumber kasih, sumber kebaikan. Tidak mungkin orang hanya berbuat jahat. Mungkin orang hidup berapa tahun sih, 63 tahun, dia disiksa selama-lamanya. Jadi menurut orang-orang sufi ini, pada akhirnya semua orang itu masuk surga, hanya hewan-hewan dan orang-orang yang kotor jiwanya, yang tidak punya kapasitas untuk abadi, mereka punah. Jadi pada akhirnya semua adalah kehidupan surgawi. Nah, jadi dan orang-orang ini percaya bahwa ini bukan berlaku untuk orang Islam saja, tapi juga berlaku untuk semuanya.
Dan pandangan bahwa keselamatan itu ada di luar Islam, itu disuarakan oleh, meskipun tidak banyak oleh banyak ulama, tetapi ada sejumlah ulama Islam yang menyuarakan itu. Dan mereka menyuarakan ini bukan karena mereka tergoda oleh adanya Vatikan kedua, tetapi ini dikatakan jauh sebelum ada itu. Jadi ini sebetulnya adalah perkembangan tentang pemikiran mengenai hubungan antara Islam dengan agama lain yang genuine, bukan karena respon terhadap teologi yang berkembang di luar Islam, di Kristen terutama ya. Enggak. Jadi saya masih percaya bahwa pluralisme itu ide yang bagi saya tepat. Meskipun seperti dikatakan oleh Profesor Diana Eck ya, dari Harvard University, dia mengatakan, menurut saya bagus, dia mendefinisikan pluralisme itu adalah mengakui perbedaan pada tradisi lain tanpa kita kehilangan otentisitas dan loyalitas kita kepada tradisi masing-masing. Dan dia dengan jelas mengatakan pluralisme is not an invitation into relativism. Bahwa pluralisme itu bukan suatu undangan untuk menerima relativisme etis, moral maupun teologis. Jadi bagi dia pluralisme adalah menerima perbedaan orang lain seperti apa adanya, sambil kita tetap percaya kepada otentisitas tradisi kita. Nah, menurut saya pluralisme yang semacam inilah menurut saya definisi yang tepat. Karena itu saya dari awal mengkritik definisi yang dibuat oleh Mui. Bagi saya definisi Mui adalah definisi yang sesat. Jadi fatwa. Definisi yang sesat menurut saya, definisi saling menyesatkan. Karena definisi pluralisme yang dibawa oleh Mui, buat saya itu bukan definisi yang sekurang-kurangnya bukan satu-satunya definisi mengenai pluralisme. Definisi mengenai pluralisme yang menurut saya tepat adalah seperti yang dikatakan oleh Diana Eck, itu ada di dalam Pluralism Project yang dipimpin oleh Diana Eck, ada di situsnya dia. Di halaman pertama langsung dibuka dengan apa itu pluralisme definisinya. Dan dia langsung mengatakan begitu, pluralisme itu bukan mengajak kita kepada relativisme. Terima kasih. Ini bicara ketiga sudah datang. Ada perbedaannya antara Mas Budi ini dengan Kiai Ulil. Sama-sama sahabat dalam konteks Cak Nur kayak gitu. Sama-sama dekat dengan Cak Nur itu. Tapi kalau Mas Ulil itu pada level sudah diharamkan surga. Kalau Mas Budi rasanya Majelis Ulama belum pernah mengeluarkan fatwa tentang posisinya di akhirat.